Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk tema readingan kali ini kita akan membahas hubungan twin flame ya. Siapakah twin flame kalian? Apakah kalian sudah pernah bertemu sebelumnya dengan twin flame kalian? Lalu bagaimanakah hubungan kalian dengan twin flame kalian ini jika kalian sudah pernah bertemu ya? Apakah kalian akan berjodoh ya, atau apakah kalian dengan twin flame kalian itu akan berjodoh sampai ke pelaminan ya? Kita akan coba bahas di sini. Dan perlu kalian ketahui bahwa twin flame itu hubungannya berbeda dengan soulmate ya. Kita tahu twin flame, soulmate, dan juga karmic. Untuk di video kali ini kita hanya akan membahas twin flame ya. Dan untuk soulmate saya akan membuat video yang berbeda, begitu juga dengan karmic ya. Twin flame itu hanya ada satu di dunia ya. Jadi setiap orang itu memiliki twin flame. Dan twin flame itu hanya ada satu, tidak bisa lebih dari satu. Kalau soulmate ada banyak, bisa sampai 30 atau lebih soulmate yang kita miliki di dalam hidup ini ya. Begitupun juga dengan karmic. Karmic pun juga bisa banyak ya. Hanya twin flame yang ada satu, tidak bisa lebih. Jadi kalau misalnya kalian mengira bahwa dia ini twin flame kalian, lalu kalian memiliki orang lain ya, misalnya si A, kalian pikir dia adalah twin flame kalian, lalu kalian bertemu dengan si B, lalu karena hubungannya juga mirip dengan twin flame, lalu kalian berpikir si B juga twin flame. Tidak ya, twin flame hanya ada satu. Jadi twin flame itu adalah satu jiwa yang terpecah kepada kedua tubuh ya. Kalau misalnya kalian bertemu dengan twin flame, itu kalian akan merasakan sensasi yang berbeda. Ciri-cirinya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian ketemu dengan twin flame, kalian akan merasakan di dalam dada kalian sangat hangat ketika kalian bertemu dengan dia. Kalau kalian sempat berpelukan ya, atau mungkin berciuman, kalian akan merasakan sensasi yang berbeda. Ada sensasi hangat, ada sensasi seperti kalian sudah lama mengenal orang itu, walaupun mungkin baru bertemu sebentar ya, atau beberapa kali, tapi kalian merasa seperti sudah mengenal orang itu cukup lama ya. Itu ciri-cirinya jika kalian bertemu dengan twin flame. Dan di sini ciri-ciri lain itu kalian akan memiliki pemahaman yang sangat dalam mengenai dia. Jadi seolah-olah kalian sangat mengerti akan dirinya dia ya. Mungkin dia tidak perlu banyak menjelaskan A, B, C, D, E ya, setiap langkah, setiap apa yang dia lakukan, atau misalnya kenapa dia seperti itu dan begini begitu, kalian akan langsung paham itu ya. Dan kan tidak akan perlu bertanya ya. Jarang sekali twin flame itu bertemu, dia seperti tidak mengenal sosok itu, seperti sosok asing. Tidak, justru dia sangat memahami, sangat mengenal sosok itu, karena dia adalah bagian dari jiwa kita ya. Itu ciri-cirinya kalau kalian bertemu dengan twin flame kalian. Jadi jangan salah kalian menilai twin flame kalian itu siapa, karena itu perlu ditelusuri. Bisa dengan tarot, bisa juga dengan cara lain ya. Ada cara untuk mengetahui apakah dia ini twin flame kalian atau tidak. Salah satunya dari personal reading, bukan personal reading, general reading ini. Walaupun ini bersifat general, jadi kurang lebih kalian akan mengetahuinya, ciri-cirinya dia ini, apakah dia ini twin flame kalian atau bukan ya. Dan ciri-ciri kedua itu kalian melihat seperti dia ini mirip dengan kalian ya. Jadi banyak kalian seperti bercermin ya. Makanya kalau ada kartu keluar mirroring each other, mirror, bercermin, itu biasanya hubungan twin flame, karena kalian seperti bercermin satu sama lain. Layaknya seperti satu jiwa, kalian seperti melihat dia itu seperti melihat kalian juga, seperti itu ya. Dan bisa jadi twin flame itu adalah
mereka yang memiliki hubungan past life. Ya, jadi di kehidupan sebelumnya mereka sudah memiliki ikatan batin, bisa ikatan batin sampai menikah, bisa ikatan batin tapi tidak sampai menikah juga bisa. Intinya mereka memiliki ikatan batin di kehidupan sebelumnya. Terlepas itu dari menikah atau tidak, mereka sudah pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Ya, bagi yang di kehidupan sebelumnya mungkin tidak sampai ke pernikahan, lalu mereka lahir kembali ke kehidupan yang sekarang, mereka bisa bertemu kembali atau mereka bisa sampai ke pernikahan atau tidak. Jika di kehidupan yang sekarang tidak sampai menikah, mereka akan kembali bereinkarnasi di kehidupan berikutnya ya, dan di sana mereka akan bertemu kembali. Jadi biasanya twin flame itu akan selalu bertemu di setiap reinkarnasi. Ya, terlepas dari mereka akan menjadi satu sampai ke pernikahan atau tidak. Walaupun mereka tidak sampai bersatu dalam pernikahan, tetapi jiwa mereka tetap akan satu. Mereka tidak akan terpisah, ya. Kalau ada yang bertanya, apakah twin flame itu bisa sesama jenis? Atau maksud saya, gendernya sama, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki? Jawabannya tidak. Twin flame tidak bisa terpecah pada badan atau jenis kelamin yang sama. Twin flame itu sudah pasti antara wanita dan pria. Jadi kalau ada pria sesama pria mengatakan itu twin flame-nya walaupun banyak kesamaan, tidak bisa ya. Jadi sekali lagi mohon maaf sebelumnya bahwa twin flame itu tidak bisa muncul di jenis kelamin yang sama. Dia akan selalu di jenis kelamin yang berbeda, wanita dan pria. Tidak bisa pria dengan pria, tidak bisa wanita dengan wanita. Kalau soulmate mungkin bisa, tapi twin flame tidak bisa. Oke. Mudah-mudahan penjelasan dari saya cukup jelas. Kita akan coba untuk memulai general reading ini ya. Apakah orang yang kalian pikirkan itu ada twin flame kalian? Ya, atau apakah kalian sudah pernah bertemu dengan twin flame kalian? Jika sudah pernah bertemu, bagaimanakah hubungan kalian dengan twin flame kalian? Apakah kalian dengan twin flame kalian akan sampai ke jenjang pernikahan? Kita akan kupas di sini ya. Dan di sini saya sudah sediakan 3 pile ya. Pile 1, spread the light. Oke, ini adalah pile 1. Spread the light. Pile 2, call your spirit home. Oke, ini untuk pile 2. Pile 3, rise and shine. Oke, ini untuk pilihan pile 3. Kalau kalian masih butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya ya. Oke, kita mulai dari pile 1. Pile 1. Spread the light. Oke, kita coba ambil dari kartu tarotnya. Siapakah twin flame dari pile 1? Siapakah twin flame dari pile 1? Siapakah twin flame dari pile 1? Ya, yang memilih kartu spread the light. Siapakah twin flame dari pile 1? Oke, 5 of Cups. Siapakah twin flame dari pile 1? Two of Cups. Siapakah twin flame dari pile 1?
Five of Pentacles. Siapakah twin flame dari pile 1? Four of Swords. Siapakah twin flame dari pile 1? The Hangman. Oke. Oke, pile 1. Oke, jadi siapakah twin flame kalian di sini? Saya merasa dia adalah seseorang yang cukup penyendiri, ya, sangat tertutup, mungkin introvert orangnya. Dan saya merasa bahwa dia ini berbeda negara, ya. Twin flame kalian itu beda kebangsaan dengan kalian, pile 1. Dan saya merasa di sini dia adalah seseorang yang di saat kalian bertemu, barangkali dia masih belum healing dari masa lalunya. Bisa jadi dia seorang duda ataupun seorang janda yang dimana hubungannya dia sebelumnya itu sangat menyakitkan bagi dia. Sehingga di saat dia bertemu dengan kalian pile 1, dia tidak terlalu bisa membuka hati, walaupun dia merasakan koneksi yang cukup kuat dengan pile 1 dan bahkan sangat kuat. Ya, saya merasa bahwa koneksi spiritual kalian di sini sangat kuat. Dan saya merasa kalian berdua saling mencintai, ya. Tidak besar sebelah, tidak kecil sebelah, kalian benar-benar sejajar perasaan cintanya. Dan kalian memahami satu sama lain di sini. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa kalian tidak perlu banyak bicara, tetapi kalian saling memahami. Dan saya merasa bahwa saat ini kondisi finansialnya dia, atau di saat kalian bertemu, kondisi finansialnya dia masih belum stabil atau belum mapan. Dan kebanyakan dari kalian saat ini tidak berkomunikasi, yang saya rasakan sedang tidak berkomunikasi, atau mungkin sudah putus, ya. Dan saya merasa di sini, ya, kalau pertanyaan apakah kalian sudah pernah bertemu dengan twin flame kalian pile 1, jawabannya sudah, ya. Twin flame pile 1 sudah pernah bertemu. Kalian sudah pernah bertemu. Kalau tidak beda negara, beda kota, atau beda pulau, tapi kemungkinan besarnya adalah beda negara, ya. Dan kalian memiliki banyak sekali perbedaan. Beda negara, beda suku, beda agama, beda prinsip, dan beda gaya hidup. Di mana hubungan ini sangat berat bagi kalian dan membawa pelajaran, ya, bagi kalian di sini. Oke, jadi di sini orang ini akan membawa sebuah awakening pada pile 1. Jadi semenjak pile 1 bertemu dia, kalian berdua menjalani hubungan yang sangat-sangat berat, ya, selalu on off. Bahkan mungkin dia sedikit narsisis atau sangat toksik, ya, sehingga kalian itu merasa bahwa jauh dari dia sangat sulit.
tetapi bertahan pun juga sulit. Benar-benar berat ya. Perjalanan cinta kalian di sini sangat-sangat berat. Dan saat ini saya merasa bahwa kebanyakan dari pile 1 sedang tidak komunikasi, tetapi kalian berdua masih sering stalking satu sama lain. Kalian masih sering stalking, masih sering mengamati dari jauh, ya. Dan hubungan ini banyak penundaannya, banyak delay-nya. Banyak sekali delay, dan jika misalnya delay itu maksudnya penundaan seperti ini ya. Kalau misalnya kalian berencana untuk bertemu, ada saja hambatannya, ada saja halangannya. Begitupun juga dengan unionnya, bersatunya. Kalian itu sangat sulit. Banyak sekali hal-hal yang menghalangi kalian untuk bersatu di sini ya. Lalu di kehidupan ini saya merasa kenapa pile 1 harus bertemu dengan twin flame. Tujuannya apa? Saya merasa tujuannya untuk awakening. Ya, makanya kalian mendapatkan kartu spread the light. Karena kalian ditujukan bertemu dengan twin flame kalian ini untuk membuat kalian awakening. Setelah awakening, setelah kalian healing dan kalian bangkit kembali, maka kalian akan bisa spread the light. Artinya kalian akan bisa membagikan, sharing energi positif kalian kepada orang-orang di sekitar kalian ya. Jadi sepertinya di saat kalian sudah bertemu dia melalui perjalanan yang cukup berat, kalian menjadi seseorang yang sangat wise, sangat bijaksana, sangat spiritual ya. Bahkan spiritual kalian benar-benar terbuka setelah bertemu dengan dia, dan intuisi kalian semakin tajam, kalian semakin pintar, semakin bijak, sehingga kalian bisa membagikan energi atau cahaya dari dalam hati kalian kepada orang-orang di sekitar kalian. Bisa jadi kalian sebagai tempat curhat, bisa jadi kalian menjadi tarot reader, bisa jadi kalian sebagai motivator setelah bertemu dengan dia. Intinya kalian akan menolong banyak orang-orang yang susah juga di sekitar kalian. Maka dari itu, itulah tujuannya kalian ditemukan dengan twin flame kalian. Ya, karena alam semesta membutuhkan orang seperti kalian supaya kalian bisa menebarkan energi positif terhadap orang-orang di sekitar kalian. Kalian akan menjadi berbeda setelah bertemu dengan twin flame kalian di sini. Kalian tidak akan pernah menjadi sosok yang sama seperti di saat kalian bertemu dengan twin flame, atau sebelum bertemu dengan twin flame. Kalian akan berbeda dengan kalian yang setelah bertemu dengan twin flame kalian ini. Lalu apakah kalian akan sampai ke pernikahan? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membaca masa depan kalian pile 1 ini dengan twin flame pile 1. Apakah twin flame pile 1 ini akan sampai ke jenjang pernikahan? Saya katakan potensi ya, karena saya tidak mau mendahului Tuhan. Kita harus tetap berserah dan berdoa kepadanya. Ya, ramalan atau prediksi tarot bukanlah satu-satunya patokan atau sebuah landasan untuk diambil sebuah keputusan ya. Jadi saya katakan potensial karena saya tidak mau mendahului Tuhan. Jadi potensinya pile 1 dengan twin flame-nya, saya merasa mereka ada potensi tidak sampai ke pernikahan. Tetapi mereka akan selalu bertemu, tapi mereka akan selalu keep in touch. Walaupun saat ini menghilang atau twin flame-nya sedang menjauh dari pile 1. Akan tetapi ada potensi dia akan kembali berkomunikasi dengan pile 1 nantinya. Akan tetapi dia akan kembali berkomunikasi dengan pile 1 barangkali sebagai sahabat ya, atau bagaimana perjalanan kalian di sini, karena perjalanan sangat berat ya. Yang jelas di sini saya masih belum bisa mengatakan pile 1 dengan twin flame-nya akan sampai kepada jenjang pernikahan. Kalaupun sampai, itu akan sangat sulit sekali. Ya. Masih ada kemungkinan dia akan datang
mencari kalian, tetapi masih ada kemungkinan dia akan pergi ngilang lagi. Jadi di sini energinya dia yang dealing dengan pile 1 masih on off, masih datang dan pergi. Ya, dan saya merasa bahwa gini ya, twin flame itu kapan bisa bersatu dengan twin flame, atau twin flame yang seperti apa supaya bisa bersatu dengan twin flame-nya. Twin flame yang sudah awakening, tapi kedua belah pihak. Misalnya, kalau hanya pile 1 aja yang awakening, tetapi dia, twin flame-nya dari pile 1 tidak awakening, maka kalian masih belum bisa bersatu. Ya, jadi saya merasa di sini besar potensi dia, twin flame-nya pile 1, belum awakening. Energinya dia masih di energi yang belum healing. Ya, di sini ada Five of Cups, ya masih banyak energinya dia yang harus healing dari masa lalu yang sebelumnya. Dia masih suka datang dan pergi selalu dalam hidup kalian. Itulah beratnya perjalanan cinta kalian, ya. Seperti itu. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacles, jadi saya merasa bahwa dia masih belum give up untuk koneksi ini. Dia masih terus berusaha untuk tetap terkoneksi dengan pile 1, tetapi belum sampai tahap untuk komitnya, karena saya melihat di sini kemungkinan tidak komit. Jadi jangan sedih pile 1 ya. Oke, dan di sini ada kartu Two of Swords, jadi saya merasa bahwa sampai saat ini pun dia sedang menenangkan diri, atau pile 1 sedang menenangkan diri. Kalian berdua sedang menjauhi konflik, atau kalian berdua saat ini saling menjauh karena tidak mau ribut, bisa jadi ya. Dan di sini ada kartu Three of Wands, jadi saya merasa di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa menghubungi pile 1. Karena saya merasa di sini kebanyakan dari pile 1 sudah tidak berkomunikasi dengan twin flame-nya. Dan di sini ada kartu Ace of Swords, ya jadi saya merasa bahwa pile 1 sedang berusaha membuat sebuah keputusan yang benar mengenai hubungan ini. Dia mulai melihat kejelasan, mulai mendapat pemikiran yang jernih, mendapat pencerahan dari hubungan ini. Oke. Dan di sini ada kartu Four of Pentacles, jadi saya merasa kalian berdua pun atau dia belum rela untuk melepas kalian, masih menggenggam erat, ya. Dan di sini ada Four of Cups, jadi saya merasa bahwa dia saat ini sedang galau. Begitupun juga dengan pile 1. Banyak galau, banyak sedih, ya. Inilah proses awakening kalian. Mungkin pile 1 yang akan lebih dulu awakening dibandingkan twin flame-nya pile 1 atau dia, ya. Jadi biasanya yang akan lebih dulu awakening itu adalah pihak wanita dibandingkan pihak pria. Ya, pihak pria akan lebih lambat awakening-nya dibandingkan dengan pihak wanita. Ya, jadi di sini saya merasa kalian berdua suka galau. Sampai-sampai saya merasa kalian berdua ini rasanya seperti sulit untuk buka hati terhadap orang lain, ya. Walaupun banyak cinta yang datang, tapi kalian selalu terkoneksi dengan orang itu, twin flame kalian, ya. Dan di sini saya merasa bahwa hubungan kalian banyak toksiknya, barangkali dia nggak jujur, ya. Ada yang dia sembunyikan, bisa jadi dia cheating juga di belakang kalian, atau tidak jujur dengan kalian di sini, ya. Jadi inilah energi dia yang belum awakening. Setiap ada masalah, dia lari, dia kabur, bukannya menyelesaikan, tapi dia lebih milih untuk lari atau self-sabotage, mensabotase dirinya sendiri dari hubungan ini. Atau ketika hubungan ini mulai intim, mulai dekat, dia mensabotasi dirinya dia sendiri. Oke. Saat ini saya merasa kalian berdua sangat ingin untuk move on, mencoba untuk move on, ya, walaupun kalian berdua masih sering saling memantau dari kejauhan, dan saya merasa kalian berdua saat ini sedang ingin membuat sebuah keputusan, sedang menimbang-nimbang, ya, untuk membuat sebuah keputusan. Dan saya melihat di sini bahwa dia masih tertarik dengan pile 1, tentu saja.
tapi fokusnya dia banyak, tidak hanya file 1 ya. Dia masih sering bermain api ya. Itulah kondisi dia twin flame-nya file 1 yang belum healing saya rasakan ya. Oke, kita coba cek dari kartu oracle-nya. Bagaimana hubungan file 1 dengan twin flame-nya. Oke, jadi kalian sudah pernah bertemu dengan twin flame kalian ya, file 1. Bagaimana hubungan file 1 dengan twin flame-nya. Bagaimana hubungan file 1 dengan twin flame-nya. Bagaimana hubungan file 1 dengan twin flame-nya. X. Oke. Not today. Self-indulgence. Girl with a snake. Love call. Oke. Sorry. Sebelumnya saya bacakan dulu ya zodiaknya dia ya. Atau zodiak kalian juga bisa terbaca di sini ya. Untuk zodiak yang terbaca di sini, zodiak dari water sign yaitu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari air sign yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari fire sign yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari earth sign yaitu Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Semua zodiak ada di sini ya. Dan zodiak yang cukup kuat di sini yaitu zodiak dari sebentar ya. Zodiak air sign cukup kuat di sini ya, yaitu Gemini, Libra, dan Sagittarius. Oke. Dan di sini ada kartu X. Breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ya. Dan di sini ada kartu not today, not dealing hard, avoiding a conversation, call, person, boundaries, still angry. Jadi saya merasa di X ini kalian sudah berpisah dengan dia atau sudah sering putus nyambung ya, dan intinya saat ini kalian sedang terpisah dari dia atau sedang tidak berkomunikasi dan sedang putus dengan dia ya. Dan di sini ada not today, jadi saya merasa bahwa kalian berdua masih belum sama-sama siap untuk kembali berkomunikasi ya. Karena mungkin ada yang masih marah di sini sehingga masih belum siap untuk berkomunikasi, atau dia tahu bahwa kalian file 1 masih marah sehingga kalian belum siap untuk berkomunikasi. Ya, dan kalian mulai membuat sebuah batasan untuk dia supaya dia bisa respect dengan kalian di sini. Dan di sini ada kartu self indulgence ya. Focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Jadi saya merasa bahwa saat ini kalian lebih fokus dengan diri kalian sendiri ya. Mencoba untuk relax, mencoba untuk lebih menjaga diri kalian ya, mencoba lebih care dengan diri kalian ya. Intinya kalian lebih fokus dengan kehidupan kalian saat ini. Girl with a snake ya. Di sini ada empath and narcissist paradigm, being charmed or used, enable boundaries ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi dia seorang narsisis dan kalian seperti dealing dengan seorang narsisis. Jadi kalian yang sebagai empati di sini dan dia yang sebagai narsisisnya. Jadi hubungan ini sangat toksik ya.
Dan di sini ada kartu love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Jadi saya merasa bahwa dia sangat ingin menghubungi kalian ya. Itu yang saya rasakan. Atau suatu saat nanti dia akan kembali menghubungi kalian di sini. Oke. Oke, pile 1 sekian dulu untuk readingan pile 1 mengenai twin flame dari pile 1 ya, dan hubungannya seperti apa orangnya ya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan readingan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke pile 2. Saya bereskan dulu ya. Oke, pile 2. Call your spirit home. Oke, ini untuk readingan pile 2. Kita tarik kartu tarotnya. Siapakah twin flame dari pile 2? Sudahkah mereka pernah bertemu? Jika sudah, seperti apakah hubungan mereka? Siapakah twin flame dari pile 2? 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 Oke, ada kartu Temperance, King of Wands, Knight of Wands, The Star, Three of Wands, Knight of Swords, the Chariot, the Devil, the Lovers. Bottom of the decknya Seven of Swords. Oke, pile 2. Jadi siapakah twin flame kalian di sini? Ya, saya merasa dia adalah seseorang yang cukup pandai berkomunikasi,
ya, sangat pintar orangnya. Akan tetapi saya merasa bahwa dia ini cukup cukup genit mungkin sesama teman-temannya, atau tetap open relationship di saat bersama dengan file 2 ya. Jadi walaupun dia mungkin dekat dengan file 2, tapi saya rasa dia juga dekat dengan banyak orang. Dan saya merasa bahwa dia ini ringan tangan juga, dia tidak pelit terhadap pertolongan ya. Saya rasa kalau dimintain tolong dia cukup gampang juga ya. Dan saya merasa bahwa dia juga seorang yang pekerja keras ya. Dan di sini saya merasa bahwa bisa jadi kalau dia memiliki sebuah pekerjaan, dia sudah memiliki posisi yang cukup baik, cukup tinggi di sini. Atau bisa jadi dia seorang owner atau pengusaha di sini. Oke, dan di sini saya merasa bahwa kalian memiliki banyak perbedaan, ya. Beda negara, beda suku, beda keyakinan, beda usia, beda finansial saya rasakan di sini ya. Tetapi dia ini seseorang yang cukup balance antara emosi dan logika ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya rasa dia cukup smart, cukup pintar orangnya. Akan tetapi ya itu, dia kalau cowok ya, kalau dianya cowok, dia seperti seorang playboy. Dia juga penampilan fisiknya cukup menarik, charming, ya, good looking orangnya. Dan untuk zodiak yang terbaca di sini ya, ada zodiak dari fire sign yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari air sign yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari itu aja kayaknya ya, air sign dan fire sign ya. Dan untuk zodiak yang cukup kuat di sini yaitu zodiak dari Sagittarius. Cukup kuat ya, zodiak Cancer cukup kuat di sini. Zodiak Aquarius cukup kuat di sini. Zodiak Capricorn cukup kuat di sini. Dan zodiak Gemini cukup kuat di sini ya. Oke, jadi saya merasa bahwa hubungan kalian itu seperti apa ya? Apakah kalian sudah pernah bertemu sebelumnya dengan twin flame kalian ini pile 2? Ya, saya merasa kalian sudah pernah bertemu. Di sini kalian sudah bertemu dengan twin flame kalian. Lalu seperti apa hubungan kalian dengan twin flame kalian pile 2? Jadi saya merasa bahwa hubungan ini banyak men-triggernya ya. Dia men-trigger pile 2 juga men-trigger dia. Ya, jadi saya merasa kalian banyak perbedaannya, tapi saling melengkapi ya. Dan saya merasa bahwa besarnya cinta kalian sama besarnya dengan rasa benci kalian juga di sini. Dan saya merasa bahwa di saat kalian bertemu pertama kali, itu seperti love at first sight ya, seperti sudah jatuh cinta di saat pertama kali bertemu. Beberapa dari kalian pile 2, tidak semua pile 2 ya, hanya sebagian kecil dari pile 2 saya merasakan dia sudah menikah atau sudah berpasangan ya di saat bertemu kalian. Akan tetapi karena physical attraction-nya kalian berdua cukup kuat ya, sehingga dia tidak mampu menahan atau mengendalikan dirinya dia untuk mengejar kalian atau mendekati kalian pile 2. Dan saya merasa bahwa
chemistry di antara kalian ini cukup kuat. Dan itu yang selalu membawa kalian berdua selalu kembali bersama. Walaupun pada akhirnya ada salah satu dari kalian yang hilang lagi, tapi akhirnya balik lagi. Jadi seperti on off ya hubungan ini. Saya merasa dia juga cukup pekerja keras di sini ya. Selain dia memiliki goal untuk keuangannya, bisnisnya ataupun pekerjaannya ya. Akan tetapi dia tidak bisa menolak kehadiran kalian, pile 2. Hanya sedikit dari kalian pile 2 saya merasa bahwa dia orangnya cukup terkenal, atau kalian pile 2 seseorang yang cukup terkenal di sini. Ya, mungkin tidak terkenal dengan menjadi artis, tidak selalu, walaupun ada yang menjadi artis, tapi saya merasa kalian cukup terkenal atau banyak orang yang mengetahui kalian di sini. Bisa jadi salah satu dari kalian ada yang menjadi selebgram ya, atau menjadi YouTuber, atau menjadi artis, aktor, seniman. Dan saya merasa beberapa dari kalian dia itu owner atau pengusaha. Ada yang bekerja di bidang tata boga atau restoran di sini yang saya rasakan ya. Dan saya merasa bahwa hubungan kalian ini sudah banyak menghadapi naik turunnya ya. Sudah sering bertengkar, sudah sering putus ya. Dan saya merasa bahwa ini adalah cinta segitiga kebanyakan ya. Dari kali ini adalah third party relationship ya. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan beberapa dari kalian dealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah berpasangan. Hubungan kalian cukup toksik yang saya rasakan di sini ya. Cukup toksik, dan itu membuat kalian berdua sama-sama healing di sini. Sama-sama menyadari. Ya. Akan tetapi hubungan ini tetap toksik ya, walaupun kalian healing tetapi tidak 100% saya rasakan ya. Masih ada kemungkinan datang dan menghilang. Oke, lalu saya merasa bahwa di sini hambatannya pun juga cukup banyak. Ya, mungkin karena banyak perbedaan di antara kalian, beda negara, yang membuat kalian cukup sulit untuk bersatu. Bisa beda keyakinan. Hambatannya banyak ya. Walaupun kalian sangat mencintai satu sama lain ya. Kalau dibilang ikatan batin sangat kuat yang saya rasakan di sini ya. Akan tetapi bisa jadi dia sedang di antara dua pilihan, atau pile 2 yang sedang di antara dua pilihan ya. Bisa jadi dia sudah memiliki orang lain sehingga itu membuat dia bingung memilih yang mana. Ya, jadi saya merasa di sini ada yang sedang membuat pilihan. Bingung bisa memilih antara kalian pile 2 dengan seseorang, atau pile 2 dengan keluarganya, atau pile 2 dengan pekerjaannya. Intinya dia saat ini sedang dihadapkan dengan pilihan yang cukup berat untuk bisa bersama kalian pile 2. Intinya kalau mau bersama dengan pile 2, dia harus kehilangan sesuatu, dan itu cukup berat untuk dia. Sebentar ya. Oke, saya ambil air sebentar ya. Saya ambil air dulu. Oke, dan di sini saya merasa bahwa hubungan kalian ada kemungkinan kecil ya, nggak semua saya rasa, untuk bisa bersatu dalam sebuah union. Atau saat ini dia sedang memikirkan bagaimana caranya bisa
bersatu atau union dengan kalian pile 2. Kalian itu saling saling terobsesi satu sama lain, tidak bisa melupakan satu sama lain. Dia pun juga merasa seperti itu, terutama dia sangat merasa terobsesi dengan pile 2. Dan dia saat ini sangat berharap bisa bersama dengan pile 2 walaupun dia sedang bersama orang lain ya. Oke, jadi saya merasa apakah hubungan ini ke depannya akan bersatu? Sebagian kecil kemungkinan ya. Kecil kemungkinan bisa bersatu walaupun ada beberapa yang bisa bersatu nantinya. Kalaupun bersatu itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena twin flame yang bisa bersatu itu adalah twin flame yang sudah awakening kedua belah pihaknya. Yang biasanya mengalami awakening itu biasanya pihak yang cewek lebih dulu mengalami awakening dari pihak yang cowok. Jadi di sini kalaupun kalian mau bersatu atau kalian akan bersatu itu bisa. Ya, tidak seperti pile 1, mungkin jadi pile 1 saya katakan tidak ada potensi untuk sampai ke pernikahan, tetapi kalau pile 2 saya melihat ada potensi bisa sampai ke pernikahan, tetapi dengan waktu yang saya rasa cukup lama, atau perjalanan kalian akan cukup lama ya, perjalanan yang cukup berat, banyak naik turunnya untuk kalian bisa bersatu di sini. Dan di sini ada kartu Seven of Swords. Jadi saya merasa bahwa mungkin dia tidak terlalu jujur ya saat ini, mungkin kalian berdua sedikit komunikasi atau tidak berkomunikasi. Dan dia saat ini sedang menjauh dari kalian pile 2 karena dia ingin menenangkan diri untuk membuat sebuah keputusan yang saya rasakan ya. Dan di sini ada kartu Four of Cups. Jadi saya merasa bahwa banyak dari pile 2 yang saat ini galau, tidak puas dengan situasi yang dihadapi kalian berdua saat ini. Ya, sampai-sampai kalian mungkin seperti nggak bisa move on dari dia, tetapi bertahan pun rasanya cukup melelahkan. Ya, dan di sini ada kartu Two of Wands. Jadi saya merasa bahwa saat ini dia sedang menimbang-nimbang hubungan ini, ingin membuat sebuah keputusan yang tepat ya. Karena dia sudah merencanakan sesuatu pada hubungan ini. Saya merasa ketertarikan dia untuk pile 2 cukup kuat ya. Dan di sini saya merasa bahwa kalian saat ini sedang berkonflik ya, sedang saling menjauh seperti yang saya bilang tadi, saling menjauh satu sama lain. Dan saya merasa bahwa dia ingin mencari solusi yang terbaik dan ingin berdamai dengan pile 2 saat ini. Dia ingin berdamai dari konflik yang sedang kalian hadapi, membuat kalian berdua saling berjauhan, dan saat ini dia sedang berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Dan yang paling penting dia sangat ingin berdamai dengan pile 2. Ya. Oke, dan di sini saya merasa akan ada komunikasi yang cukup tulus ke depannya ya. Dia saat ini lebih sering seperti berandai-andai juga ya. Andai aku sama dia ke depannya seperti apa ya. Andai aku membuat keputusan ini akan jadi apa ke depannya. Jadi dia juga sering berandai-andai sekarang ya. Dan di sini ada kartu Four of Pentacles. Jadi saya merasa dia belum sanggup untuk melepas pile 2 saat ini. Dia masih mencoba untuk bertahan dalam hubungan ini ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Jadi saya merasa ya seperti yang saya katakan tadi, ada potensi kalian berdua bisa bersama ya, bisa bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan, tapi dalam waktu yang cukup lama saya rasakan. Ya, saya katakan bahasa potensi karena kita membaca masa depan ya, dan tetap serahkan pada yang di atas, tetap berdoa pada yang di atas, karena yang tahu hanya Tuhan, kita hanya bisa memprediksi. Dan ini adalah general reading, jadi jangan jadikan prediksi ini sebagai patokan kalian ya, tapi jadikan sebagai sebuah pertimbangan atau sebuah pencerahan ya. Walaupun di sini saya mengatakan ada potensi kedepannya kalian berdua bisa bersatu sampai ke pelaminan ya. Oke.
Walaupun awalnya di saat kalian bertemu hubungan ini sangat toksik dan sangat sulit untuk dimengerti, tapi pada akhirnya saya merasa kalian berdua akan sama-sama awakening walaupun dengan waktu yang cukup lama ya, karena jarang sekali twin flame itu healing atau awakeningnya dalam waktu yang cukup sebentar, pasti lama ya. Hubungannya tidak akan semudah seperti kalian bertemu dengan soulmate ya, tidak akan selancar atau so-smooth kalian bertemu dengan soulmate. Oke, kita coba cek dari kartu oracle-nya, hubungan seperti apa antara pile 2 dengan twin flame-nya. Hubungan seperti apa antara pile 2 dengan twin flame-nya. Hubungan seperti apa antara pile 2 dengan twin flame-nya. Hubungan seperti apa antara pile 2 dengan twin flame-nya. The Golden Mirror. Okay. The Dragonfly. Oke, dari sini saya bisa melihat bahwa hubungan ini sangat sulit di awal, tetapi smooth di belakang. Ya, dan di sini ada kartu The Golden Mirror, ya, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Jadi saya merasa bahwa di saat kalian pertama kali bertemu, dia ini seorang narsisis, atau bisa jadi kalian pile 2 yang seorang narsisis, ya, ada self-absorbed. Jadi hanya satu orang yang diuntungkan di sini, atau hubungan ini seperti one-sided relationship, hanya satu orang yang berusaha tapi yang lainnya tidak ya. Ada love bombing juga ya, terasa seperti wah banget di saat kalian pertama kali bertemu, tapi lalu menghilang dan datang lagi, seperti itu terus ya. Dan di sini ada kartu The Dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, sama heal. Jadi saya merasa bahwa saat ini kalian sedang mencoba mencari tahu hubungan ini seperti apa, lebih banyak mengenali dan mempelajari hubungan ini ya, sampai pada akhirnya kalian akan mendapat sebuah pencerahan, mendapatkan awakening sebelum kalian union, sebelum kalian bersatu di sini ya. Dan di sini ada kartu healing heart ya, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction ya. Jadi saya merasa kalian ada putus nyambungnya, dan saat ini mungkin sedang tidak berkomunikasi, dan banyak dari pile 2 saat ini sedang healing dari rasa kekecewaan dan sakit hatinya karena ingin membebaskan diri dari hubungan yang toksik dan juga addiction ya, karena hubungannya seperti sebuah addiction, saling saling ingin ketergantungan tapi sulit, seperti itu ya. Dan di sini ada kartu Coffee Cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, dan juga friendship. Ya, jadi saya merasa bahwa nantinya setelah kalian berpisah, kalian akan ketemu lagi, kalian akan saling ngobrol, ya mungkin ngopi bareng, ketemu lagi, bercerita lagi, ya, dan perasaan itu akan muncul lagi, ya. Dan di saat kalian bertemu, kalian akan merasa sangat bahagia dan layaknya kalian dekat seperti sudah saling mengenal sesama lain, seperti sahabat sendiri ya. Dan di sini ada kartu love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Jadi saya merasa bahwa di love call ini saya merasa dia akan menghubungi kalian pile 2 suatu saat nanti, jika saat ini kalian sedang tidak berkomunikasi ya. Dan saya merasa bahwa kalau dia ada salah ya, atau siapapun yang bersalah di sini, akan ada permintaan maaf ya. Karena saya merasa ikatan cinta kalian cukup kuat dan sangat sulit untuk terpisahkan. Oke. Dan di bottom of the deck-nya ada kartu love ya. Di sini ada kartu unconditional love, self love, oneness,
passion, affection, attraction. Jadi saya merasa bahwa memang ada unconditional love di sini ya. Memang begitu, twin flame itu akan selalu ada unconditional love. Memaafkan dengan unconditional love. Di saat kalian berbuat kesalahan, maka dia akan memaafkan dengan unconditional love. Dan itu tanpa sebuah paksaan, tanpa sebuah rasa yang berat ya untuk memberikan maaf dengan unconditional love, karena kalian satu jiwa. Jadi di saat ada yang salah satu yang minta maaf, kalian akan menerimanya dengan unconditional love. Seperti itulah memang dinamika twin flame ya. Ada self love, ada oneness di sini. Jadi memang kalian berdua merasa sangat satu di sini ya. Kalian seperti seorang yang satu, jiwa yang satu, hanya beda tubuh di sini ya. Ada passion, ada gairah di sini, ada affection, kasih sayang, dan saling ketertarikan ya. Itu yang saya rasakan dari pile 2. Oke, sekian dulu untuk readingan Twin Flame Pile 2. Semoga resonate dan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan readingan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke pile 3. Saya bereskan dulu. Oke, bagi yang memilih pile 3, Rise and Shine, jadi ini adalah readingan untuk pile 3. Oke, kita coba tarik dari kartu tarotnya. Siapakah twin flame dari pile 3 yang memilih kartu Rise and Shine? Apakah mereka sudah pernah bertemu sebelumnya? Lalu jika sudah pernah bertemu, seperti apakah hubungan mereka? Oke. Siapakah twin flame dari pile 3? 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 Siapakah twin flame pile 3? Oke, di sini ada kartu Six of Cups, Seven of Swords, the Empress, Nine of Pentacles, Knight of Cups, Temperance, Five of Pentacles, Four of Swords, the Devil, Ten of Swords. Dan bottom of the decknya Eight of Cups. Oke, jadi siapakah dia twin flame-nya pile 3? Ya, dari zodiak di sini ada zodiak water sign yaitu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari air sign yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius.
Ada zodiak dari Earth sign yaitu Capricorn, Virgo, dan Taurus. Oke, dan untuk zodiak yang cukup kuat di sini yaitu zodiak dari Sagittarius cukup kuat di sini. Zodiak Taurus cukup kuat di sini. Zodiak Capricorn cukup kuat di sini ya. Oke. Siapakah dia twin flame-nya pile 3? Jadi saya merasa dia ini adalah seseorang yang sebenarnya sangat baik, ya. Akan tetapi dia memiliki banyak luka di masa kecilnya. Mungkin di masa kecilnya dia banyak dikecewakan, atau banyak dibully, atau bahkan mungkin ditinggalkan, atau ada masalah dengan orang tuanya ya. Sehingga terkadang dia ini butuh waktu untuk mencintai seseorang. Yang padahal dari dalam hati yang paling dalam, dia ini orangnya sangat baik. Mungkin dia ini adalah orang yang paling baik yang pernah kalian temui. Hatinya sangat baik yang saya rasakan di sini ya. Dan saya merasa bahwa dia juga orangnya cukup sensual atau memiliki daya tarik yang cukup kuat, sangat charming. Dan dia pun juga saya merasa orangnya cukup pintar ya. Cukup pintar dalam menjaga suasana, seperti itu. Logika dan perasaannya juga cukup seimbang yang saya rasakan ya. Cukup wise juga. Dan saya merasa bahwa dia itu juga cukup introvert, jarang kumpul rame-rame, atau dia tidak terlalu suka dengan keramaian. Untuk kondisi finansialnya saya merasa dia cukup baik, atau finansialnya pile 2 saya rasa cukup baik ya. Jadi di sini untuk finansial saya rasa dia cukup stabil, atau bahkan mungkin bisa jadi beberapa dari kalian twin flame-nya pile 3 ini seorang owner atau pengusaha juga bisa ya. Atau bisa jadi dia ini seorang pekerja di bidang sosial, bisa hospitality, atau yang lebih berbau dengan kemanusiaan ya, pekerjaan sosial ya, bisa healer, bisa apapun ya. Dan jadi gini ya, apakah kalian sudah pernah bertemu dengan twin flame kalian pile 3 di sini? Jawabannya sudah pernah ya. Jadi pile 3 sudah pernah bertemu dengan twin flame-nya. Bisa jadi dia adalah teman kalian masa kecil, atau kalian sudah pernah memiliki sebuah hubungan sebelumnya. Jadi saya merasa bahwa kalian sudah pernah bertemu dengan twin flame kalian ya. Dan saya merasa bahwa kalian berdua memiliki ikatan batin yang cukup kuat ya. Jadi memang itulah twin flame ya. Kalian memiliki ikatan batin yang cukup kuat, dan bahkan jika saat ini kalian sedang putus atau tidak berkomunikasi, kalian masih gak bisa move on dari dia, dan begitupun juga dia ya gak bisa move on dari kalian. Akan tetapi dia selalu ingin kembali terhadap pile 3 ya, karena saat ini saya merasa dia sedang ingin memperbaiki hubungannya dengan pile 3 ya, bagi kalian yang tidak berkomunikasi saat ini. Dan saya merasa hubungan kalian cukup toksik selama ini ya. Mungkin ada yang tidak jujur di sini. Barangkali dia menyembunyikan sesuatu atau memiliki banyak rahasia. Jadi saya merasa dia selalu cheating mungkin di belakang pile 3 ya. Karena dia memiliki isu tentang apa ya, dia seperti memiliki sebuah addiction, barangkali kemungkinan besar dia memiliki addiction di sebuah seks, saya rasa di sini ya. Dia cukup adiksi dengan hal itu. Mohon maaf agak vulgar ya.
Dan saya merasa bahwa hubungan kalian ini sebenarnya cukup berat, banyak on off-nya, banyak hambatannya, terutama dia, twin flame kalian yang belum healing, saya rasakan ya. Jadi dia masih bergumul dengan addiction-nya dia, sehingga itu sering membuat kalian merasa tidak dicintai dan sakit hati. Ya, walaupun dia melihat kalian sebagai sosok yang benar-benar seperti angel bagi dia ya. Saya merasa kalian pile 3 di sini, kalian memiliki hati yang lembut, hati yang baik. Ya, kalian memiliki unconditional love pile 3 terhadap dia. Dan dia merasa bahwa kalian pile 3 itu adalah malaikatnya dia, yang selalu memiliki unconditional love untuk dia. Dan dia melihat kalian pile 3 itu sebagai sosok yang memang bisa dijadikan pasangan hidup, tapi sayangnya dia belum siap untuk berkomitmen. Oke, dan saya merasa bahwa dia melihat kalian itu sebagai sosok pendamping hidup untuk jangka panjang, yang saya rasakan di sini ya. Dan saya merasa bahwa saat ini dia itu selalu ingin bisa bersama dengan pile 3, tetapi dia tidak mau kehilangan kebebasannya. Ya, jadi dia ini adalah pecinta freedom, dia adalah pecinta kebebasan yang jiwanya tidak bisa diikat. Itulah hambatan kalian berdua di sini. Cukup berat ya. Karena kalian di sini sebagai angel dan dia seperti devilnya di sini. Walaupun jiwa kalian satu, tetapi kalian berada di tubuh yang berbeda dengan vibrasi yang masih berbeda. Jadi saya merasa bahwa kebanyakan dari pile 3 sudah awakening, sudah healing, sedangkan dia belum. Dia masih toksik, mungkin dia masih narsisis. Ya, jadi tetapi dia tetap terobsesi dengan pile 3. Dan dia tidak akan pernah bisa move on dari pile 3 ya. Dan saya merasa dia akan selalu ingin mencari pile 3. Dan pile 3 akan membantu dia untuk awakening. Karena kalian tahu bahwa twin flame itu bisa bersatu jika kedua belah pihak sudah awakening. Jika hanya salah satu pihak yang awakening, maka kalian belum bisa bersatu. Dan mungkin itu akan menjadi perjalanan yang cukup panjang yang kita tidak akan pernah tahu entah kapan dia bisa awakening atau tidak. Jika dia tidak bisa awakening sampai tua, sampai mati, ya udah, berarti kalian tidak akan union sama dia. Barangkali kalian akan union di kehidupan berikutnya. Seperti itu ya. Karena saya merasa di sini bahwa energinya dia cukup berat, cukup toksik. Dan dia ingin selalu mengontrol kalian supaya tidak bisa move on dari dia. Dia akan selalu datang dan pergi. Dia juga sendiri tidak mengerti kenapa dia seperti itu. Dan saya merasa bahwa dia akan selalu datang terhadap kalian, selalu minta maaf, akan tetapi dia mungkin akan mengulanginya lagi ya. Jadi dia ingin menghabiskan waktu bersama kalian jika dia ingin. Ketika kalian mulai dekat kembali, dia mulai menarik diri lagi. Seperti itu aja terus ya. Karena memang dia ini orangnya banyak isunya yang saya rasakan ya. Kurang dewasa, ya, belum awakening, ya, masih butuh banyak healing. Dan pada akhirnya kalian pun lelah juga dengan orang seperti ini. Akan tetapi berpisah dari dia itu membuat vibrasi kalian pile 3 semakin naik. Kalian akan semakin dewasa, semakin bijak setelah bertemu dengan dia. Intinya vibrasi kalian naik, banyak perubahan yang akan terjadi dalam diri pile 3 setelah bertemu dengan dia. Ya. Oke, dan apakah hubungan ini bisa bersatu sampai ke pelaminan? Oke, saya katakan potensi karena ini adalah prediksi masa depan ya, dan saya tidak mau mendahului Tuhan. Kita harus selalu berdoa, berserah kepada Tuhan, bukan kepada peramal ataupun tarot reader. Apalagi ini adalah general reading ya, yang sebaiknya tidak dijadikan patokan ya untuk hasil atau prediksi apapun itu. Oke, apakah
Pile 3 bisa bersatu dengan twin flame-nya di sini, potensialnya tidak, ya, potensialnya tidak. Karena energi kalian cukup jauh vibrasinya, dia belum awakening, dan saya merasakan pile 3 sudah awakening. Akan tetapi dia akan selalu datang kepada pile 3 yang saya rasakan, ya. Dan itu adalah godaan kalian pile 3. Di saat dia datang, kalian akan kembali baper, ya. Di saat dia dekat, dia bisa ngilang lagi, dan terus begitu. Ya, dan di sini ada kartu Eight of Cups, jadi saya merasa bahwa hubungan ini akan selalu on off, ya. Mungkin saat ini dia sudah menjauh, atau pile 3 yang menjauh juga bisa, dan hubungan ini akan selalu begitu. Akan selalu on off jika diteruskan, ya. Dan saya merasa bahwa hubungan ini masih banyak dramanya. Di sini ada kartu Page of Wands, jadi saya merasa bahwa dia masih childish, masih memiliki banyak isu, terutama isu pada playboy-nya dia ini, ya. Saya merasakan dia sedikit playboy atau fucek boy. Maaf terlalu vulgar. Jadi dia masih suka melanglang buana, masih suka banyak kenal banyak orang, ya. Masih suka dekat sana dekat sini. Masih belum bisa dewasa yang saya rasakan, dan masih belum bisa berkomitmen. Jadi kalau kalian mau menunggu dia, saya rekomen tidak, walaupun kalian adalah twin flame, ya. Entah itu hanya label sih sebenarnya, ya. Mau label kalian twin flame, soulmate, karmic, kalau memang sudah dia tidak jelas, itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu ditunggu. Kalian tetap harus move on dan melanjutkan hidup kalian dari orang seperti ini, ya. Kalau saya bilang kalian twin flame, ya, bukan berarti kalian harus menunggu dia sampai siap, ready, dan awakening. Tidak. Kalian harus jujur, itulah self healing. Jujur dan berani bertindak jujur juga dengan orang yang seperti ini, yaitu kalian tetap harus move on dan melanjutkan hidup dan tidak menunggu dia sampai awakening, ya. Itu adalah tugas dia dan bukan tanggung jawab kalian untuk membuat dia awakening. Itu adalah tugasnya dia sendiri, ya. Dan di sini ada kartu Eight of Pentacles, jadi saya merasa bahwa saat ini kalian lebih fokus terhadap diri kalian masing-masing, terutama pile 3, lebih fokus terhadap pekerjaannya, terhadap finansialnya, dan saya merasa vibrasi pile 3 sudah naik semenjak bertemu dengan dia, sehingga kalian lebih wise, lebih spiritual yang saya rasakan, ya. Dan saya merasa bahwa hubungan kalian ini awalnya bertemu di dating online atau sosmed, atau sesuatu yang berhubungan dengan internet, ya. Mungkin kalian bertemu di situs dating, ya, awalnya, sehingga hubungan ini membuat kalian menjadi tidak jelas. Dan saat ini saya merasa dia pun juga masih bermain situs dating. Barangkali dia banyak kenalan di sana, dan dia masih memiliki banyak pilihan yang membuat dia tidak fokus dengan pile 3, ya. Banyak orang di sini, kalian seperti friendship memang di sini, dan dia juga memiliki banyak friendship dengan orang lain di sini, ya. Ada 3 wanita di sini. Jadi saya merasa dia masih suka dekat sana sini, tidak hanya dengan pile 3 yang saya rasakan, ya. Dan dia sampai saat ini belum bisa mengambil keputusan apa yang dia mau, ya. Kalau memang dia sudah nggak tahu apa yang dia mau, itu akan membuat kalian pile 3 sengsara jika menunggu dia. Ya, jadi kalau orang sudah nggak tahu apa yang dia mau, lalu bagaimana dia akan tahu apa yang dia mau dengan kalian pile 3? Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak harus ditunggu, ya. Dan di sini ada kartu Wheel of Fortune, ya, walaupun akan ada perubahan yang positif di antara kalian, entah dia atau mungkin kalian pile 3 yang akan healing dan lebih spiritual di sini, ya. Kedepannya memang perubahan positifnya dia akan kontak pile 3 lagi, berkomunikasi dengan pile 3 lagi. Di sini ada Page of Cups, ya, meminta maaf dengan pile 3, tapi saya rasa dia belum healing atau awakening di saat dia datang kembali dengan pile 3. Itu hanya karena dia masih merasa terobsesi dengan pile 3, tetapi bukan untuk 100% dia healing. Jadi ada kemungkinan besar di saat dia kembali berkomunikasi dengan pile 3, energinya dia masih di energi yang sama, datang kembali tanpa membawa sebuah perubahan. Yang jadinya itu akan menjadi hal yang sama, bolak-balik gitu terus, ya, on off lagi. Ya, setelah dia datang dia bisa pergi lagi. Ya. Ada kemungkinan kalian di sini
menjalani hubungan LDR, long distance relationship ya. Bisa jadi kalian beda negara di sini. Jadi twin flame kalian itu adalah seseorang yang mungkin beda negara, beda kota, beda pulau ya, yang jelas memiliki jarak yang cukup jauh dari kalian ya. Dan di saat dia menjauh ya, dia kembali lagi timbul cinta lagi sama kalian. Bolak-balik gitu terus ya, karena energinya dia di sini yang saya rasakan masih berat, belum healing, belum awakening ya. Dan pada akhirnya itu akan membawa kalian pada sebuah transformasi yang besar. Ada death di sini, kemungkinan kalian putus lagi, dan itu akan membawa sebuah transformasi besar bagi kalian berdua di sini. Ya, akan tetapi vibrasi pile 3 akan jauh lebih naik lagi setelah pile 3 putus dari dia, ya. Oke, dan saya merasa bahwa di saat kalian bertransformasi, pile 3 mungkin akan bertemu dengan seseorang di tempat kerjanya, bisa jadi. Atau kalian bisa bertemu kembali, tapi dalam waktu yang cukup lama saya rasakan ya. Tapi di saat kalian bertemu, kemungkinan pile 3 sudah memiliki orang lain di sini ya. Oke. Kita coba lihat dari kartu oracle-nya seperti apa hubungan twin flame pile 3. Seperti apa hubungan twin flame pile 3 di sini. Seperti apa hubungan twin flame pile 3 di sini. Oke, seperti apa hubungan twin flame pile 3 di sini. Date. Oke. Self indulgence. Heartbroken. Cupid's arrow. Oke, ambil sebentar ya. Seperti apa hubungan twin flame pile 3. Seperti apa hubungan twin flame pile 3. Oke. Jadi saya merasa bahwa memang kalian di saat pertama kali bertemu itu kalian sering dating, kalian lebih banyak menghabiskan waktu bersama, dan pada akhirnya kalian setelah bertemu sangat intens, tiba-tiba perlahan-lahan mulai menghilang, tidak intens, dan akhirnya dia menjauh ya. Lalu kalian sakit hati di sini ya, dan setelah kalian sakit hati dan terpisah, saya merasa bahwa dia bisa datang lagi ya. Dan di saat dia datang, kalian seperti merasa CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akan tetapi hal itu terulang lagi ya. Dia datang tanpa perubahan, dan pada akhirnya hubungannya off lagi ya, dan pada akhirnya kalian akan membuat sebuah keputusan yang sehat di sini. Oke. Di sini ada date ya, jadi saya merasa meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Jadi saya merasa bahwa di saat kalian bertemu itu kalian merasakan hubungan yang sangat intens ya, tetapi setelah intens ada kemungkinan dia itu menghilang lagi. Fokus on self worth ya, time to heal, shadow work, self appreciation. Di saat dia menghilang, kalian pile 3 lebih fokus terhadap diri sendiri ya. Kalian take care diri kalian sendiri ya, dan
itu membawa kalian kepada heartbroken. Ya, jadi kebanyakan kalian di sini sedang terpisah atau sudah putus ya. Di sini ada deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Jadi saya merasa bahwa kalian benar-benar patah hati di saat kalian itu berpisah. Ya, karena memang hubungannya seperti itu, putus nyambung ya. Dan di sini ada Cupid's arrow, jadi di sini ada have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting, hesitation. Jadi saya merasa bahwa di saat kalian patah hati dan di saat kalian fokus terhadap diri sendiri, di saat kalian tidak berharap dia lagi, tentunya dia datang kembali. Ya, dia datang kembali tapi masih tidak membawa perubahan, ya. Dan pada akhirnya kalian membuat sebuah keputusan yang sehat bagi diri kalian. Di sini ada healthy choices ya. Making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Dan pada akhirnya saya merasa kalian memutuskan untuk membuat sebuah keputusan yang sehat bagi hidup kalian pile 3. Dari sanalah vibrasi kalian akan naik. Kalian akan lebih smart, pintar, lebih bijak. Ya. Dan hidup kalian akan jauh lebih bahagia di saat kalian membuat sebuah keputusan yang sehat bagi diri kalian sendiri ya. Dan di sini ada coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Jadi saya merasa di saat kalian membuat keputusan yang sehat ya, kalian sudah bisa move on dari twin flame kalian ini pile 3. Saya merasa kalian akan bertemu dengan soulmate kalian yang bisa menjadi jodoh kalian sampai ke pelaminan. Jadi saya tidak melihat kalian akan berjodoh sampai ke pelaminan dengan twin flame kalian di sini di pile 3, tapi saya lebih melihat kalian berjodoh dengan soulmate kalian ya, yang bisa sampai ke pelaminan. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 3. Semoga readingan ini resonate dan bermanfaat untuk kalian. Ya, kalau kalian suka dengan readingan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.